Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di serial Aku Sudah Balik, memperkenalkan masa dan tanda balik melalui cerita sehari-hari. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa di subscribe dan pencet tanda loncengnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melanjutkan cerita di pekan lalu yang telah kita pelajari sama-sama ya. Cerita kemarin tentang bagaimana jika hadas terkena celana gitu ya, dan cara membersihkannya seperti apa. Kemarin kita sempat bahas ceritanya di part 1, kita masuk ke dalam cerita lanjutan dari pekan lalu. Simak ya. Di malam hari, setelah makan malam bersama, para murid berkumpul di sekitar api unggun untuk mendengar nasihat Ustadz Eko agar menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, keluarga, bangsa, dan negara. Malam semakin larut. Mereka masuk ke dalam tenda untuk tidur. Ahmad, Firman, dan 4 murid yang lain berada dalam satu tenda bersama Ustadz Eko. Sementara itu, 6 murid lainnya berada di tenda kedua bersama Pak Umar. Sebelum tidur, Ustadz Eko mengingatkan para murid untuk membaca zikir sebelum tidur dan berdoa. Ustadz Eko bertanya, apakah kalian sudah berwudu? Sudah Ustadz, jawab murid serempak. Berzikir sebelum tidur itu ajaran Nabi kita. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, hendaklah berwudu terlebih dahulu seperti berwudumu untuk melakukan sholat. Ustadz Eko membacakan hadis karena malam telah larut, para murid pun tidur. Suara azan subuh membangunkan Ahmad dari tidurnya. Ternyata suara itu adalah suara Pak Umar. Sudah subuh rupanya, kata Ahmad dalam hati. Ahmad melihat sekeliling tenda, namun hanya ada ia dan Firman di sana. Ahmad segera membangunkan Firman. Man, bangun, udah subuh. Firman terbangun dan segera membuka selimutnya. Lalu ia berkata kepada Ahmad, aku mimpi basah. Ahmad berkata, Firman, kamu harus mandi dulu sebelum sholat. Firman pun mengajak Ahmad untuk menemaninya. Ahmad, temani aku ke sungai. Ya, biar aku bisa segera mandi. Ahmad dan Firman segera menuju sungai. Firman melakukan mandi wajib seperti yang diajarkan Ustadz Eko beberapa hari lalu di sekolah. Man, jangan lupa berniat terlebih dahulu sebelum mandi, pesan Ahmad. Ya tenang bro, aku sudah niat dalam hati. Hehehe, ucap Firman. Setelah berapa lama, Ahmad berkata, Man, ayo buruan, nanti kita terlambat sholat subuh berjamaah. Tiba-tiba, Firman muncul dari balik batu dengan celana yang basah. Yuk, katanya. Kamu cuci celanamu ya? Tanya Ahmad. Iya, aku cuma bawa satu celana dari rumah. Kalau tidak dicuci, aku khawatir sholat subuhku tidak sah, jawab Firman sambil berjalan cepat-cepat. Ketika mereka sampai di tempat kemah, sholat subuh sudah memasuki rakaat kedua. Mereka berdua langsung masuk dalam barisan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz Eko mengucapkan salam tanda berakhirnya sholat. Sementara itu, Ahmad dan Firman bangkit kembali untuk menyempurnakan bilangan rakaat sholatnya. Ketika Ustadz Eko berbalik badan untuk berzikir, ia melihat Firman sholat dalam keadaan gemetar. Angin pagi yang bertiup kencang menyebabkan Firman menggigil kedinginan. Ketika Ahmad dan Firman selesai sholat, Ustadz Eko bertanya, Firman, mengapa celana kamu basah? Kamu jatuh di sungai ya? Firman hanya terdiam. Ia menjawab pertanyaan Ustadz Eko. Karena Firman tetap diam, Ahmad pun berkata, tidak Ustadz, saat bangun tidur tadi, Firman ternyata mimpi basah. Lalu kami pun ke sungai supaya Firman mandi. Firman juga mencuci celananya supaya tidak najis dan dapat digunakan untuk sholat, kata Firman. Dia hanya membawa satu celana dari rumah. Mendengar ucapan tersebut, Ustadz Eko menjelaskan, anak-anak, para ulama sepakat bahwa air mani itu tidak najis. Kalau celana kalian terkena mani, celana tersebut tidaklah berubah menjadi najis. Celana itu tetap bisa digunakan untuk sholat. Kalaupun ia ingin membersihkannya, kalian cukup mengucek atau membersihkan bagian celana yang terkena mani dengan sedikit air. Jadi, celana Firman tidak perlu dicuci atau dibasahi semuanya.
Bahkan istri Rasulullah SAW, Aisyah, pernah mengerik bekas mani dari pakaian beliau. Kemudian Rasulullah pun sholat dengan pakaian itu. Inilah dalil yang menjelaskan bahwa air mani tidaklah najis, kata Ustadz Eko. Adapun mazi dan wadi hukumnya najis jika terkena pakaian. Hendaknya dibersihkan dahulu sehingga bisa digunakan untuk sholat. Membersihkannya juga cukup dengan mengocek atau menggosoknya tangan ke bagian yang terkena wadi atau mazi. Lalu pastikan kedua cairan itu telah hilang atau bersih dari celana. Kalian juga tidak wajib mencuci celana karena cairan seperti mazi dan wadi biasanya keluar sangat sedikit, tambah Ustadz Eko. Adapun mazi dan wadi hukumnya najis. Itu. Ustadz, apa ketika keluar wadi dan mazi kita wajib mandi besar sebagaimana ketika mengeluarkan mani? Tanya Faisal. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus dari Faisal. Seseorang tidak diwajibkan mandi setelah keluar wadi maupun mazi. Ia cukup mencuci atau membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu, jawab Ustadz Eko. Baiklah, kita sudahi dulu ya penjelasan ini. Silakan kalian lanjutkan membaca zikir pagi. Setelah itu kita sarapan bersama. Oh iya, Ahmad masih ada stok celana bersih? Tanya Ustadz Eko. Masih ada Ustadz, jawab Ahmad. Tolong pinjamkan celana tersebut kepada Firman. Kasihan Firman dari tadi menggigil karena kedinginan. Ustadz Eko sehingga sebagian murid mentertawakan Firman. Bagus Ustadz, jawab Ahmad. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana aqtarafna wa ananna asra